Setelah itu semut meminta maaf terhadap lebah atas perbuatannya, sementara lebah juga memaafkan semut dan mereka menjadi sahabat yang baik. Jadi kalau berteman itu tidak boleh berantem. Kalau ada yang salah harus minta maaf. Nah, habis itu kalian nggak boleh kayak gitu ya kalau punya teman. Tapi itu kalau kalian punya sahabat teman, minta maaf. Iya. Aku senang sekali. Jadi, coklat itu berasal dari biji kakao. Penemu pertama kali coklat adalah suku Maya dan Aztec di pedalaman Amerika Tengah. Coklat mengandung zat antioksidan yang baik, begitu Bu. Coklat mudah melekat di gigi sehingga harus langsung dibersihkan dengan cara gigi. Terima kasih teman-teman. Tapi tetap saja dia tidak berhasil menusuk kura-kura. Dan setelah itu kura-kuranya menjadi pemenangnya. Terus yang jadi juara siapa? Kura-kura. Dari yang Mas dengarkan cerita tadi, berarti gimana? Nggak boleh apa jadi orang? Nggak boleh sombong ya. Kalau sombong nanti tak batunya sendiri. Ya, oke? Sudah. Sekian Bu Ana cerita dari Bunda. Terima kasih Bu Ana. Dadah. Berjalan kaki ke air terjun Seward dan bahkan terbang ke bulan. Tapi pertama-tama kata Ali, aku perlu ke sekolah, mengerjakan tugas-tugasku, berdoa, dan pergi tidur. Setelah itu aku tidak tumbuh dewasa. Ali membalikkan badan, memejamkan mata, dan tertidur lelap. Selamat malam Ali, selamat tidur. Dan selesai. Anak itu berdiri menyendiri sambil menangis sedih. Pakaiannya penuh tambalan, tubuhnya kotor dan kurus tak terurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya sambil bertanya, "Anak manis, mengapa menangis sendirian? Sedangkan teman-temanmu..." Benarkah ya Rasulullah? Dia mencoba mencuri sebuah telur laba-laba. Namun si katak berbintik-bintik menakut-nakuti dan mengusir semut itu. Itu sebabnya katak dijadikan hewan peliharaan oleh tarantula. Kata apa? Ayah. Jadi hewan memang punya hewan peliharaan tipal. Itu. Satu pertanyaan lagi terjawab dan kamu memang mengerti bahasa si Kuban. Ceritanya Mas. Itu cerita sih. Berpuluh-puluh tahun ibunya sangat rindu pada si maling kundang yang tidak memberi kabar. Akhirnya si maling kundang ini dengan doa ibunya tadi sama Allah, maling kundangnya ini pengen pulang. Nah, setelah pulang dia begini, kampung halamanku yang dulu aku waktu kecil bagus, panoramanya indah, pantainya luas, segar, suasananya enak. Dia bilang gitu. Wah, ibunya datang, tiba-tiba memeluk maling kundang, tapi didoronglah ibunya sampai jatuh. Oh Malin, dia nangis ibunya. Kenapa nak? Kau tidak sayang sama ibumu? Enggak, aku tidak mengenalmu. Istrinya bingung, tengok-tengok, siapa dia? Dia bukan ibuku, ibuku bukan itu. Dia bilang begitu. Dengan doanya seorang ibu meminta pada Allah untuk mengutuk si maling kundang. Akhirnya maling kundang dikutuk. Sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat rumahnya hancur tertimpa pohon yang sangat besar.
Coba ke rumah siapa tadi? Karena sangat panik, serigala pun berlari mencari bantuan kepada hewan-hewan yang lain. Tolong, tolong, rumahku hancur, tertimpa pohon besar. Tolong bantu aku teman-teman untuk perbaiki rumahku, kata serigala yang menangis. Sudahlah serigala, meskipun kau menangis sampai air matamu habis, tidak ada lagi hewan yang akan percaya dan menolongmu, kata binatang yang lain yang sudah sering dibohongi oleh serigala. Dengan terpaksa, ia pun harus tidur di luar. Tubuhnya pun sangat kedinginan. Pagi harinya, dia pun membangun rumahnya sendirian tanpa dibantu teman-temannya. Serigala pun sangat menyesali perbuatannya. Ia sadar bahwa perbuatan itu merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Boleh nggak seperti serigala? Serigala suka apa? Berbohong kepada siapa? Dan teman-teman yang lain. Berarti tidak akan ada orang yang mempercayaimu lagi jika kamu sering berbohong. Orang yang berbohong akan dijauhi teman-temannya. Mau Mbak Bayo? No. Berarti boleh berbohong. Tidak disukai Allah ya. Nanti tidak punya teman. Oke? Jangan seperti serigala. Harus Terima kasih Mbak Bayo. Suka nggak hari ini didongeng Ibu? Lain kali lagi ya. Assalamualaikum. Melihat hal tersebut, kata-kata yang lain ikut mengenai. Cukup Pak Gendut, cukup. Tubuhmu sudah terlalu besar, kata-kata lain mengingatkan. Tapi rupanya Pak Gendut tak mau mendengarkan nasihat kata-kata yang lain. Dia terus saja menggembungkan tubuhnya sampai akhirnya meledak. Akhir cerita, ingat ya teman-teman, menyimpan diri itu tidak baik. Sebaiknya kita syukuri apa yang kita punya. Jadi, cerita ini sharing tidak boleh iri dengan teman yang lain. Terima kasih Buana. Terima kasih Buana. Assalamualaikum. Itu mendengarnya si harimau kecil cepat-cepat melarikan diri. Ia berhenti berlari ketika tiba di dalam hutan. Di dalam hutan ada seekor kera yang sedang makan buah di atas pohon. Hati Didara begitu sedih dan hancur. Ia kemudian duduk di tepi sungai. Hatinya begitu sedih. Ia meratapi kehidupannya yang begitu menyakitkan. Semua orang yang ia cintai mengusirnya. Begitu sedihnya hati Didara, ia tidak sadar ia tenggelam di sungai itu. Dan saat itulah tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi batang pohon dan hanyut ke hilir. Sementara itu, di hilir sungai, seorang pemuda sedang mandi. Ia terkejut saat mendapati sebatang pohon mengenai tubuhnya dan mengatakan sesuatu. Wahai pemuda, maukah engkau menolongku? Kalau kau menolongku, aku akan membalasmu. Begitu ujar Didara yang telah berubah menjadi batang pohon. Maka pemuda itu segera mengangkatnya ke darat. Pemuda yang bernama Teruna itu segera menanam pohon itu dekat sungai. Apa yang bisa kau berikan kepadanya? Terus habis itu udah setengah kan batunya ya, ternyata masih belum naik airnya. Padahal airnya itu harusnya naik ke atas supaya dia bisa minum air. Terus dia tetap semangat Kak, tetap berusaha, dia tetap sabar. Diambil lagi batunya, dimasukin lagi, diambil lagi, dimasukin lagi. Gitu Kak, dia nggak capek. Gitu. Nah, habis itu sampailah di batu yang terakhir. Ini batu yang terakhir ini. Tuh airnya udah naik kan? Udah naik. Habis itu dia senang, yeay, akhirnya airnya udah naik ke atas. Aku bisa minum nih, gitu. Habis itu dia tuh minum tuh, dia senang banget dia bisa minum. Hore, aku udah gak kehausan lagi, gitu katanya si Gagak. Nah, terus kakak, udah deh, udah bisa minum. Terus kira-kira kakak bisa mencontoh apa dari si Gagak? Kakak bisa mencontoh sifat apa dari si Gagak?
Tadi gaganya kan kehabisan. Ya. Tapi ternyata tekonya isi airnya sedikit. Sekarang tapi dia melihat ke kanan kiri. Akhirnya dia Berusaha supaya dia tetap bisa minum. Jadi kakak itu bisa mengambil contoh dari si gagak. Kita harus berusaha, tidak boleh menyerah, supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, gitu ya. Oke? Harus bilang di dalam diri kita, aku pasti bisa. Oke, pas dulu. Oh, sini.